Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrahu ala ihsani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa alihi Allahumma salli alihi ashabihi wa ikhwan. Ikhwah dan akhwat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan santriwati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kana qasasi ibaratul li ulil albab, maka tara." Sungguh pada kisah mereka ada ajaran orang-orang yang cerdas. Maka haditha yutara. Kisah tersebut bukanlah kisah fiktif, tapi karenanya Allah berikan kisah kita renungkan. Faqsus qasasa la'allahum yatafakkarun. Bacakanlah dan mereka berfikir. Kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthbitu bihi. Allah sebutkan, demikianlah kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad dan kisah-kisah para nabi-nabi sebelumnya. Ma nuthbitu bihi fu'adak, dengan kisah-kisah tersebut menjadikan hatimu menjadi tegar. Itu di antara hikmah Allah menyampaikan kisah-kisah para nabi agar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tegar. Karena pada kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya banyak pelajaran mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa bersabar, ya. Karena ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah ujian yang baru, tapi ujian yang telah juga dilalui oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang seorang nabi yang mulia, seorang pemuda yang mulia, adalah Ismail alaihissalam, yaitu Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Adapun Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an banyak di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, wa Ismail wa Idris wa Dzulkifl kullum minas sabirin. Ismail, Idris dan Dzulkifl semuanya termasuk orang-orang yang sabar. Dalam ayat yang lain kata Allah, wadhkur Ismail wal Yasa wa Dzulkifl wa kullum minal akhyar. Dan ingatlah tentang Ismail dan Nabi Yasa dan Dzulkifl, semuanya adalah orang-orang yang terbaik, ya, orang-orang yang terpilih. Kita sebagaimana kita ketahui, Nabi Ismail ayahnya adalah Ibrahim alaihissalam dan ibunya adalah Hajar. Dan Ibrahim alaihissalam dakwahnya di Irak, di Babilonia. Sebagaimana yang kita ketahui, akhirnya dimusuhi oleh orang tuanya, dimusuhi oleh kaumnya. Akhirnya mereka ingin membakar Nabi Ibrahim, wabnu lahu bunyanan wa alquhu fil jahim. Disuruh bikin bangunan, kemudian dimasukkan kayu bakar dalam bangunan agar apinya semakin panas, jadi tungku raksasa. Wa alquhu fil jahim, lemparkan dia dalam api yang nyala-nyala tersebut. Jahim maksudnya api yang menyala-nyala. Ya. Ketika Ibrahim dilemparkan, Ibrahim berkata, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Sebagian ahli tafsir, Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan, sebagian ulama berpendapat ketika Nabi Ibrahim berkata, inni dzahibun ila rabbi sayahdin, yaitu Ibrahim merasa dia akan meninggal dunia. Ya sudahlah, inilah akhir perjuangan dakwahku. Akhirnya harus dilemparkan di api dan harus mati. Dan dia pasrah dengan keputusan Allah. Dengan ridha dia berkata, inni dzahibun ila rabbi. Aku akan pergi menuju Rabbku. Sayahdin. Dan Allah akan beri petunjuk kepadaku menuju surga. Ternyata kemudian Allah selamatkan Ibrahim alaihissalam dengan berkata, Qul ya naru, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat bagi Ibrahim. Setelah itu Ibrahim alaihissalam selamat. Kemudian dia pun pergi meninggalkan Babilonia. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Maka ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Babilonia dia sudah memiliki istri namanya Sarah. Ada yang mengatakan tidak. Ibrahim alaihissalam kemudian menuju ke negeri Syam, yaitu di Harran. Kemudian dia menikah di sana dengan wanita yang sangat cantik jelita yang namanya Sarah. Dan akhirnya Sarah menemani beliau dalam dakwah beliau. Sampai akhirnya satu hari Ibrahim dan Sarah melewati negeri Mesir.
Ketika itu Ibrahim berkata kepada Sarah, sungguhnya di negeri ini ada seorang raja yang terkenal suka mengambil wanita cantik. Punya mata-mata mengambil wanita cantik. Maka Ibrahim berkata kepada Sarah, jika mereka bertanya kepada aku tentang siapa engkau, aku akan katakan hadhihi ukhti, ini adalah saudariku. Itu seakan-akan adikku. Ya. Fala tukadzibinani, maka jangan kau dustakan aku wahai Sarah. Iyakan aja. Karena tidak ada di atas bumi ini yang muslim kecuali aku dan engkau, yaitu kita saudara sesama Islam. Akhirnya benar, mata-mata raja tersebut lapor kepada sang raja bahwasanya telah lewat di negerimu seorang wanita yang sangat cantik jelita yang tidak pantas kecuali untuk Anda baginda raja. Mereka tanya, siapa ini Ibrahim? Ibrahim, hadi ukhti, ini saudariku. Karena kalau Ibrahim berkata ini istriku, dia akan dibunuh. Makanya ini hadi ukhti, ini saudariku. Maka diambillah Sarah, Ibrahim pun salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawa pada sang raja. Ketika raja ingin menggauli Sarah, tiba-tiba Allah melindungi Sarah, kemudian kedua tangan sang raja terbelenggu. Maka raja tersebut berkata, wahai Sarah, berdoalah kepada Rabbmu agar melepaskan belenggu kedua tanganku, aku tidak akan menggodamu. Maka Sarah berdoa, langsung dikabulkan. Maka akhirnya kedua tangan raja tersebut terlepas, namun karena dia melihat Sarah begitu cantik jelita, maka dia ingin menggauli Sarah kedua kali. Ternyata Allah membelenggu tangannya lebih kencang daripada sebelumnya. Semakin terikat kedua tangannya. Maka dia bilang lagi, wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu agar melepaskan belenggu kedua tanganku, aku tidak akan menggodamu. Sarah berdoa, dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia masih tidak tobat, dia masih semangat untuk menggauli Sarah, maka dia pun ingin mendekati Sarah, maka terbelenggu ketiga kalinya lebih dahsyat daripada kedua sebelumnya. Akhirnya dia mengatakan, Sarah, ini terakhir, saya tidak akan menggodamu lagi. Berdoalah kepada Tuhanmu agar melepaskan belenggu tanganku. Akhirnya Sarah pun berdoa dan dilepaskan belenggu kedua tangannya. Akhirnya kata Nabi SAW ketika menyampaikan kisah ini, Nabi berkata, فَأَخْدَمَهَا Hajar. Maka akhirnya raja tersebut memberi hadiah kepada Sarah budak wanita yang namanya Hajar. Oleh karena sebagian ulama berpendapat raja yang ketika itu berkuasa di Mesir adalah dari suku Heksos, bukan dari suku Kipti. Karena penduduk asli Mesir dari suku atau Egypt, dan seluruh raja-raja Egypt namanya Fir'aun. Namanya Fir'aun, yaitu istilah bagi raja Egypt namanya Fir'aun. Tetapi ketika Nabi Ibrahim melewati Mesir ketika itu yang berkuasa bukan dari suku Egypt, tapi dari suku Heksos. Makanya penguasanya disebut dengan raja. Oleh karenanya Hajar ketika itu statusnya sebagai budak. Ada yang mengatakan Hajar asalnya adalah putri seorang bangsawan dari suku Egypt. Tapi suku Egypt kalah dalam peperangan. Akhirnya dia diperbudak oleh suku Heksos. Kemudian dihadiahkan kepada Sarah. Akhirnya Sarah pulang membawa Hajar. Maka hiduplah mereka bertiga, Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Sarah bersama pembantu mereka siapa? Hajar. Berjalan waktu, lama mereka hidup. Ibrahim tidak punya anak dari Sarah. Padahal Ibrahim ketika meninggalkan Babilonia, meninggalkan Irak, dia sudah berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Ternyata doa Nabi Ibrahim tidak kunjung dikabulkan. Allah punya hikmah. Padahal Nabi Ibrahim adalah orang yang paling mulia di zaman tersebut. Orang yang paling soleh. Bahkan kekasih Allah. Allah mencintai Ibrahim alaihissalam. وَاتَّخَذَ Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ibrahim adalah kekasih Allah. Allah yang menyatakan demikian. Tetapi doanya tidak dikabulkan. Atau belum dikabulkan. Kalau doa tidak dikabulkan, apakah berarti Allah tidak sayang? Allah sayang, tapi belum maslahat. Ada waktunya maslahat baru doa dikabulkan. Seperti Nabi Yakub ketika berdoa agar Yusuf kembali. Allah tidak kabulkan. Sampai Nabi Yakub menangis setiap hari. Sampai ada yang mengatakan puluhan tahun, 40 tahun, baru kemudian Yusuf ketemu lagi dengan Nabi Yakub. Padahal Nabi Yakub adalah orang yang paling dicintai oleh Allah ketika itu. Tapi doanya tidak segera dikabulkan. Kenapa? Ada hikmah nanti. Tunggu Yusuf jadi bangsawan dulu, baru kemudian dipertemukan kembali dengan Yakub. Seandainya doa Nabi Yakub dikabulkan, Yusuf
langsung kembali, dia tidak jadi siapa-siapa, bukan jadi siapa-siapa di Mesir. Tapi Allah punya hikmah ketika menunda mengabulkan doa seorang hambanya yang Allah cintai. Perhatikan Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman, berdoa tidak dapat anak juga. Akhirnya setelah tinggal lama bersama Hajar dan Sarah tidak punya anak, akhirnya disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, akhirnya Sarah kasihan lihat suaminya, maka dia izinkan suaminya untuk menikahi Hajar. Menikahi siapa? Hajar, pembantunya sendiri. Dan ini pengorbanan dari Sarah demi suaminya. Akhirnya menikahlah dengan Hajar, akhirnya Hajar hamil dan akhirnya punya anak siapa? Ismail. Ketika Hajar punya anak Ismail, si kecil Ismail, maka Sarah pun cemburu. Sarah pun cemburu karena madunya punya sesuatu yang dia tidak miliki, punya anak. Sementara dia tidak punya anak. Maka Hajar pun marah, disebutkan sampai dia bersumpah untuk memotong 3 bagian dari tubuh Hajar. Bahkan Hajar sudah memakai pakaian pembantu untuk menunjukkan kepada Sarah bahwasanya saya bukan sainganmu wahai Sarah. Saya hanyalah bekas pembantumu. Tetapi Sarah tetap cemburu dan ingin memotong 3 bagian tubuh dari Hajar. Akhirnya Ibrahim menyarankan agar sumpahnya tidak gagal. Akhirnya ada yang menyebutkan dibuatlah 2 lubang telinga, kemudian dikhitanlah Hajar oleh Sarah. Ternyata ketika dibuat lubang telinga bagi Hajar, Hajar semakin manis. Maka Sarah semakin apa? Cemburu. Disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Akhirnya Hajar pun kabur. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, awwalu man ittakhadha mintaqan Ummu Ismail litu'affiya atharaha ala Sarah. Yang pertama kali menggunakan baju pakai mintak itu ikat pinggang, kemudian ada ekornya di belakang, adalah Hajar dalam sejarah. Dan dia dikejar oleh Sarah dan dia mengambil kain yang lebar tadi untuk menutupi jejak kakinya supaya Sarah tidak menemuinya. Maka dia pakai pakaian tersebut. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk membawa Hajar dan putranya Ismail ke Hijaz, ke lembah biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman-tanaman. Baik. Di sini Ibrahim alaihissalam tidak marah kepada Sarah. Dia sadar bahwasanya Sarah adalah wanita salehah dan sedang cemburu. Dan kalau lagi cemburu, terkadang akalnya tertutup. Tertutup. Maka Ibrahim pun menyadari hal tersebut dan dia tidak marah kepada Sarah, ya. Tidak marah kepada Sarah. Sarah wanita salehah tidak? Buktinya ketika berdoa langsung dikabulkan. Tapi Ibrahim tidak marah. Ibrahim tidak bilang, kamu nih gimana udah ngaji lama kok begini. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW sedang bersama Aisyah radhiyallahu anha lagi menjamu tamu, tiba-tiba ada istri yang lain ngirim makanan. Ada yang mengatakan itu adalah Ummu Salamah, ada yang mengatakan Sofia. Lewat pembantu bawa makan. Dan ini menyelisih kode etik poligami, ya. Kirim makanan dari rumah yang lain. Maka Aisyah cemburu. Akhirnya Aisyah pukul tangan pembantu tersebut. Akhirnya makan tersebut dengan piringnya jatuh, kemudian piring pecah. Ketika piring pecah, Rasulullah mengatakan, "Gharat ummukum, sungguhnya ibunda kalian sedang cemburu." Kebanyakan syurahul hadis menafsirkan hadis ini bahwasanya gharat ummukum, ibunda kalian cemburu, maksudnya Aisyah ini cemburu. Dia adalah ibunda kalian karena semua istri Nabi adalah wa azwajuhu ummahatuhum. Bahwasanya istri Nabi adalah ibunda kaum mukminin. Maka jangan kalian marah kepada Aisyah, jangan heran karena Aisyah melakukan demikian karena sedang cemburu. Maka dia marah dan tidak perlu dimarahin karena dia saking cinta kepada aku maka dia pun cemburu. Namun sebagian ulama yang menafsirkan sabda Nabi gharat ummukum maksudnya ibunda kalian Hajar cemburu. Apa Sarah cemburu? Sarah cemburu, yaitu Nabi Muhammad ingin mengatakan sebagaimana Aisyah cemburu, sebelumnya juga ada istri Ibrahim alaihissalam yang juga cemburu. Jadi perkara yang wajar. Baik, intinya akhirnya Allah mentakdirkan Ibrahim alaihissalam harus membawa Hajar dari Palestina menuju ke Mekah
dengan jarak mungkin sekitar 1000 sekian kilometer. Kan dari Palestina ke Madinah mungkin sekitar 800 kilo, kemudian dari Madinah ke Mekah sekitar 450, sekitar 2200 kilometer. Maka dia berjalan bawa istrinya Hajar dan putra satu-satunya yaitu Ismail. Disebutkan oleh para ulama, Ibrahim baru punya anak Ismail ketika usia 80 tahun. Berapa tahun? 80 tahun. Sementara ketika dia keluar dari Babilonia, dia masih seorang pemuda. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqallahu Ibrahim. Itu masih pemuda. Muda umur 20 tahun, taruhlah 30 tahun. Berarti ketika dia berdoa, diusir dari kaumnya agar punya anak, kalau usianya 30 tahun baru dapat anak. 80 tahun berarti dikabulkan 50 tahun kemudian. Baru Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Baik, dibawalah Hajar dan Ismail ke lembah. Setelah itu kemudian Ibrahim balik pulang menuju ke Palestina. Maka dikejar oleh Hajar. Dia mengatakan, "Ya Ibrahim, atatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi ins wala syai'." Wahai suamiku Ibrahim, apakah kau tinggalkan kami di lembah yang gersang ini, yang tidak ada manusia dan tidak satupun? Tidak ada gandum, tidak ada jagung, tidak ada makanan, tidak ada teman, tidak ada air, tidak ada manusia. Ibrahim cuek aja, dia tidak balik, tidak walam yaltafit ilaiha. Ibrahim tidak noleh kepada Hajar. Dia terus menuju ke Palestina, balik ke arah utara. Hajar mengejar lagi. Dia mengatakan pertanyaan kedua, "Ya Ibrahim, atatrukuna bihadzal wadi?" Wahai suamiku, kau tinggal kami di lembah seperti ini, aku, istrimu dan anakmu. Ibrahim cuek aja, jalan terus. Hajar kejar lagi. "Ya Ibrahim, atatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi ins wala syai'?" Kau tinggalkan kami di lembah ini yang tidak ada manusia, tidak satupun. Ibrahim tidak jawab, maka Hajar tahu ini pasti perintah Allah. Karena dia tahu bagaimana lembutnya suaminya dan baiknya suaminya dan sabarnya suaminya. Ya. Karena Ibrahim disifati dengan halim, ya, sangat sabar. Maka kemudian Hajar berkata, "Allahu amaraka bihadza." Apakah Allahu alladzi amaraka bihadza? Apakah Allah yang perintahkan kau melakukan ini? Kata Ibrahim, "Na'am, benar." Kata Hajar, "Idzan la yudayyi'una." Kalau gitu Allah tidak akan meninggalkan kami. Maka Ibrahim pun pergi. Ketika sudah semakin jauh meninggalkan lokasi istrinya dan Ismail putranya satu-satunya, min haitsu saniyah, ketika satu tempat yang agak tinggi, dia balik belakang di balik bukit tersebut. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya sambil menghadap ke arah posisi Ka'bah yang begitu Ka'bah belum ada. Dia balik badan, maksudnya dari utara kembali lagi menghadap ke selatan. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya dan dia berdoa dengan doa-doa yang Allah kabulkan. Allah abadikan dalam surat Ibrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajubnubni wa bani an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa inna, dan seterusnya. Maka dia pun berdoa dengan doa-doa untuk anaknya, untuk keturunannya, agar dijauhkan dari kesyirikan, agar dimudahkan rezekinya, agar bisa menegakkan salat yang Allah abadikan dalam surat Ibrahim. Karena kalau Ibrahim berdoa dilihat oleh Hajar, Hajar akan menuju dia. Maka Ibrahim nunggu doanya belakangan sampai sudah jauh, istrinya enggak lihat lagi baru dia berdoa. Karena kalau dia balik, istrinya tentu akan berubah hatinya menyangka Ibrahim akan balik. Dia tidak ingin menyedihkan istrinya. Kalau seorang melakukan sesuatu dengan penuh perhitungan, maka setelah jauh dia balik baru dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Ya Allah, sungguhnya Engkau meletakkan putraku di sini, di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali. Inda baitikal muharram, di tempat lokasi pembangunan Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah. Aku letakkan di sini sebagaimana perintahmu agar mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah orang-orang rindu untuk pergi ke sini. Ibrahim mengatakan minan nasi, sebagian manusia. Sehingga semua orang rindu pergi ke Ka'bah. Sampai sekarang ingin ke Ka'bah. Sudah pergi habisin duit, pingin balik lagi. Sudah capek-capek, pingin balik lagi. Haji itu capek tidak? Capek, pingin balik lagi. Umroh capek, pingin balik lagi. Warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun, dan berikanlah rizki kepada mereka agar mereka bersyukur. Yaitu Ibrahim memintakan dunia untuk putranya. Orang-orang datang ke situ supaya ada teman, kemudian juga agar diberikan rizki, buah-buahan, padahal nggak ada tanaman sama sekali.
Ibrahim alaihissalam tidak berdoa, ya Allah tumbuhkan mangga, salak, apa lagi? Hah? Buah naga. Ibrahim hanya berkata, warzuqhum minas tsamarat, anugerahkanlah buah-buahan. Sekarang di Mekah buah banyak meskipun enggak ada pohonnya. Buah apa aja? Anggur, pisang, jagung, apa lagi? Apa saja. Meskipun enggak ada apa? Enggak ada pohonnya. Yang penting Ibrahim berdoa, adapun bagaimana buahnya datang, urusan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibrahim minta dunia buat putranya Ismail, tetapi tujuannya apa? La'allahum yashkurun, semoga mereka bersyukur. Jadi boleh kita mendoakan dunia buat anak-anak kita dengan syarat untuk agar mereka menjadi orang soleh. Misalnya kita berdoa, ya Allah jadikanlah anakku seorang dokter, dokter yang bersyukur kepadamu. Jadikanlah anakku pedagang yang berhasil, agar dia mudah bersedekah. Boleh. Jangan berdoa, ya Allah jadikanlah anakku dokter, jadikanlah anakku pedagang. Jadi dokter tapi bajingan, pedagang tapi kurang ajar. Nggak boleh. Makanya doa dunia supaya bersyukur. Ya Allah, warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Ibrahim, dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya seorang manusia. Siapa yang mengatur alam semesta? Siapa yang bisa jadikan lembah gersang tersebut menjadi suatu kota? Kalau bukan Allah, nggak ada yang bisa. Makanya Ibrahim berdoa 2 kali dalam surat Al-Baqarah. Ibrahim berdoa apa? Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah lembah ini yang gersang, yang kosong ini jadi suatu kota yang aman. Subhanallah. Allah kabulkan nggak? Kabulkan. Minta ini gersang jadi kota, gimana caranya? Sekarang jadi kota paling digemari oleh manusia di atas muka bumi ini. Mau masuk aja kalau nggak ada visa nggak bisa. Sekarang orang beli visa mau haji berapa? Ada yang beli visa sampai $20.000 baru visanya doang. $20.000 itu berapa? 340 juta. Itu baru visanya doang, belum hotelnya, belum pesawatnya, belum. Sekarang ada orang jual visa sekian. Supaya bisa sampai ke situ. Subhanallah. Dalam ayat yang lain dalam surat Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Dia berdoa kedua kali setelah, karena Ibrahim bolak-balik tengok Ismail. Sebutkan oleh Ibnu Hajar dengan Burak. Ketika Ibrahim datang sudah mulai muncul kota. Ibrahim berdoa lagi, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah jadikanlah kota ini menjadi aman. Tidak ada yang mampu menjadikan suatu lembah gersang menjadi kota kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah jadikanlah aku penegak salat dan juga keturunanku untuk menjadi penegak salat. Ya Allah terimalah doaku. Kemudian dia pergi meninggalkan putranya balik ke Palestina untuk tinggal bersama Sarah. Ada yang mengatakan di negeri Madidatul Al-Khalil sekarang dikenal dengan Hebron di sana. Maka baliklah dia ke Palestina. Apa yang terjadi dengan Hajar dan Ismail? Maka Ibrahim hanya memberi bekal kepada Hajar dan Ismail 2 kantong. 1 kantong isinya korma, 1 kantong isinya zam-zam. 1 kantong isinya air, bukan zam-zam, belum keluar. 1 kantong korma, 1 kantong air. Maka dimakanlah korma tersebut, diminum air tersebut. Kemudian Hajar menyusui Ismail. Ketika korma habis, air habis, maka air susu juga mampet tidak keluar. Ketika air susu tidak keluar, maka Ismail mulai menangis, menggeliat kesakitan. Yatalawwa, dia menggeliat kesakitan. Maka Hajar tidak tega melihat Ismail yang kecil Ismail. Dia masih kecil sudah diuji hidupnya, subhanallah. Masih kecil sudah diuji. Ismail diuji sejak kecil. Maka dia kesakitan. Hajar tidak tega, maka Hajar berusaha dan dia punya pegangan bahwasanya ini perintah Allah. Ketika dia tanya, wahai suamiku, kau tinggalkan kami, ini perintah Allah? Kata Ibrahim, na'am, benar ini perintah Allah. Kata Hajar, idzan la yudayyi'una. Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan tinggalkan kami. Kalau ini syariat Allah, kami tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang matang dalam hati istri Nabi Ibrahim, yaitu Hajar rahimahullah taala. Maka kemudian Hajar pun segera mencari tempat yang tinggi, mencari bantuan. Maka dia naiklah ke Bukit Sofa. Kemudian dia lihat-lihat ada orang atau tidak. Ternyata tidak ada. Kemudian dia turun menuju Bukit Marwa. Antara Bukit Sofa dan Bukit Marwa ada turunan yang menjadikan Hajar otomatis akan berlari dengan cepat melewati turunan tersebut. Ada yang lebih landai. Kemudian jalan lagi menuju ke Marwa. Dia tengok sana, tengok sini.
Tidak ada orang sama sekali. Maka dia turun lagi menuju ke sofa. Bolak-balik sampai 7 kali menuju ke Marwah. Tiba-tiba dia mendengar suara. Kata dia, sohin, kata dia, tasammaat. Maka dia pun mulai diam, kata dia, diam kau diam. Dengar ada suara. Maka dia mengatakan, qad asma'ta. Sungguh kau telah mendengarkan aku tentang dirimu. In kana indaka ghiwath. Kalau memang kau punya bantuan, bantu aku. Ternyata malaikat Jibril alaihissalam kemudian datang menuju ke Ismail. Kemudian fadaraba bi'aqibihi atau bi janahihi. Kemudian Jibril alaihissalam, subhanallah, Jibril malaikat yang selalu menemani para nabi, menemani Ismail ketika sedang kesakitan, ya. Menemani Nabi Muhammad dalam peperangan-peperangan, menemani Nabi Isa dalam kesendiriannya, menemani Nabi Yusuf dalam kesendiriannya. Jibril alaihissalam, malaikat yang spesial yang menemani para nabi. Maka dia pun menendang dengan, ada yang mengatakan dengan tumitnya, ada yang mengatakan dengan sayapnya, maka keluarlah air Zam-Zam. Keluarlah air Zam-Zam. Nabi SAW ketika menceritakan tentang Hajar yang pergi Safa Marwah, Rasulullah berkata, mengomentari, وَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ الْيَوْمِ. Itulah kenapa manusia pada sa'i sekarang. Untuk mengenang usaha Hajar. Bahwasanya kalau seluruh pintu dunia tertutup, pintu langit tidak pernah tertutup. Meskipun secara mata telanjang bahwasanya tidak mungkin pertolongan itu mustahil, tapi tidak mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Hajar punya keyakinan, saya tidak akan dibiarkan oleh Allah. Secara materi ini mustahil karena lembah enggak ada siapa-siapa. Mau minta tolong sama siapa? Mau bolak-balik 100 kali pun kalau enggak ada orang, enggak akan ada orang. Tapi dia punya keyakinan kalau ini perintah Allah, la yudayyi'una. Allah tidak akan meninggalkan kami. Maka Allah punya cara untuk memberi pertolongan. Maka seorang tidak boleh pernah putus asa. Terkadang Allah menjebak kita dalam suatu kondisi supaya kita tahu bahwasanya tidak mungkin makhluk di atas muka bumi menolong kita. Yang bisa menolong kita cuma Rabbul Alamin. Maka Hajar pun kembali, ternyata air Zam-Zam keluar di dekat Ismail yang sedang kesakitan. Ya. Keluarlah air Zam-Zam. Ketika keluar air Zam-Zam, kata Nabi, faja'alat tuhawwidhuhu. Maka Hajar pun mulai membendung air tersebut. Supaya tidak luber dan habis. Dia enggak tahu ternyata ini air mukjizat. Maka dia pun membendung. Ketika membendung air Zam-Zam, Rasulullah mengomentari ketika bercerita. Kata Rasulullah SAW, rahimallahu umma Ismail. Lau tarakat Zam-Zam lakana ainan ma'inan. Semoga Allah merahmati Hajar. Seandainya dia tidak membendung, Zam-Zam akan menjadi mata air yang mengalir. Mungkin jadi sungai di Mekah. Tapi karena dia bendung, tidak jadi sungai di Mekah. Jadilah mata air yang luar biasa. Baik. Akhirnya sekarang ada sumber makanan, yaitu air Zam-Zam. Tidak ada makanan lain. Tidak ada nasi, tidak ada jagung, tidak ada lemper, tidak ada gandum, tidak ada roti, tidak ada apa-apa. Cuma air Zam-Zam. Tetapi air Zam-Zam ma'un mubarak. Air yang penuh berkah. Kata Nabi, innahu ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Air Zam-Zam bisa mengenyangkan dan bisa menyembuhkan. Oleh karenanya, Abu Dzar Al-Ghifari pernah sembunyi di Masjidil Haram hampir sebulan. Karena dia takut mau cari Nabi, takut dimusuhi oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Setelah sebulan ketemu dengan Nabi, Nabi melihat perutnya ada lipatan. Kata Nabi, apa yang kau makan? Kata dia, tidak ada kecuali air Zam-Zam. Subhanallah, air Zam-Zam ternyata bisa bikin gemuk. Kata Nabi, innahu ma'un mubarak. Sungguh itu air yang penuh berkah. Innahu ta'amu tu'min, itulah air yang bisa bikin kenyang. Wa shifa'u suqmin, dan bisa menyembuhkan penyakit. Buktinya Hajar tidak ada makanan lain kecuali apa? Air Zam-Zam. Dia bisa menyusui Ismail atau tidak? Bisa. Cuma modal air Zam-Zam. Air Zam-Zam punya kandungan mineral yang tinggi. Intinya air mubarak. Tapi akhirnya Hajar pun subhanallah sabar luar biasa. Ditinggal oleh suaminya. Saya punya teman orang Mesir. Dia bilang, Firanda, kalau mau cari wanita setia, sabar, orang Mesir. Saya belum coba sih. Maaf Ustaz, bercanda Ustaz. Jadi dia bilang, kamu cari wanita yang sabar, orang Mesir. Orang Mesir, dia orang Mesir, istrinya
orang Mesir. Dan dia tinggalkan istrinya sudah 10 tahun. Dan istrinya sabar. Karena dia ada problem, masalah. Tidak bisa pulang. Intinya, subhanallah, ini suku Egypt. Hajar suku Egypt. Dia Kiptiyah. Jadi suku Egypt, dari sukunya Fir'aun. Fir'aun itu sukunya suku Egypt. Yaitu suku penduduk asli Mesir. Maka akhirnya lama-lama di situ dengan penuh kesabaran merawat anaknya sendirian tanpa manusia, tanpa siapa-siapa. Bayangkan di lembah gersang, kosong, tidak ada teman. Tapi akhirnya datanglah kabilah Jurhum. Mereka pindah dari Yaman menuju mencari nafkah sampai masuk ke Hijaz. Dari kejauhan mereka melihat ada burung-burung berputar di suatu tempat. Kata mereka, kita pernah lewat tempat sini, kita enggak pernah lihat burung. Kalau ada burung muter-muter berarti ada sumber air. Kata mereka, coba cek. Fa'arsalu jariyaini, maka mereka utus 2 orang untuk ngecek. Ternyata memang ada sumber air, ada sumur Zam-Zam. Akhirnya mereka lapor, iya ada air Zam-Zam sana, ada air. Akhirnya mereka pun datang, mereka minta izin untuk tinggal di situ. Maka kata Hajar, silakan. Walakin la haqqa lakum fil ma. Tapi kalian tidak berhak punya air ini air punya saya. Silakan mau bertetangga. Subhanallah, Allah kabulkan. Tadinya tidak ada manusia, sekarang ada manusia yang tinggal di situ. Mulailah orang-orang tinggal di situ, kabilah Jurhum. Mulailah kemudian Ismail tumbuh berkembang. Suku Jurhum adalah suku Arab asli dari Yaman, dari Qahtan. Suku Arab asli. Kemudian tinggal di situ. Akhirnya Ismail pun tumbuh bersama anak-anak dari Arab asli, tumbuh berkembang. Dan Nabi Ismail bukan Arab. Bapak dia Ibrahim dari suku Babilonia. Ibu dia Hajar dari suku Egypt. Dia tidak ada darah Arab sama sekali. Paham? Bapaknya dari Babil, ibunya dari Egypt. Tapi dia gaulnya sama anak-anak Arab. Dan Allah mengajarkan dia bahasa Arab. Nabi berkata, "Awwalu man fatakallahu ala lisanihi bil arabiyatil mubinah Ismail." Lelaki pertama yang Allah buka lisannya, bisa ngomong Arab yang jelas adalah Ismail. Ternyata Ismail lebih jago bahasa Arab daripada orang Arab. Karena yang ngajar langsung siapa? Allah. Maka dia seperti orang Arab persis, bahkan dia lebih mahir bahasa Arab daripada orang-orang Jurhum. Maka dia tumbuh berkembang di situ. Dan Ibrahim sering bolak-balik nengok putranya. Ada yang mengatakan pakai buruk, dia tengok balik, balik. Akhirnya suatu hari ketika Ismail sudah remaja. Ada yang mengatakan usianya sekitar 12 atau 13 tahun. Walamma balagha ma'us sa'ya. Ketika Ismail sudah jadi remaja, balagha ma'us sa'ya, yaitu sudah bisa kerja membantu ayahnya. Umur 12, umur 13, masih remaja. Tiba-tiba Ibrahim bermimpi bahwasanya dia menyembelih putranya Ismail. Maka Ibrahim pun datang kepada Ismail. Walamma balagha ma'us sa'ya, qala ya bunayya, wahai putraku. Disebut dengan bunayya, itu putra yang sangat dia sayangi, putra satu-satunya. Dia enggak punya putra yang lain. Ketika itu Ibrahim sudah usianya berapa? 80 tambah 13 berapa? 93. Sudah tua. 93. Karena ketika punya anak Ismail umurnya 80. Ketika itu mungkin usia Ismail mungkin 12 atau 11 sekitar itu. Sudah mulai besar. Ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuk. Fanzur madza tara. Wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Menurutmu bagaimana? Ismail tahu bapaknya seorang nabi. Dan seorang nabi mimpinya adalah wahyu. Dan kita tahu derajat mimpi paling rendah adalah derajat wahyu paling rendah adalah mimpi. Dan Ibrahim hanya mimpi menyembelih Ismail cuma sekali. Namun dia langsung menjalankan perintah Allah. Dia tidak nunggu mimpi 2 kali, mimpi 3 kali. Dia tidak nunggu Jibril datang kasih wahyu. Cukup mimpi sekali, Ibrahim menjalankan. Allah mengatakan, wa Ibrahim alladhi waffa. Ibrahim yang selalu menunaikan perintah Allah. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah menguji Ibrahim dengan perintah-perintah, dia sempurnakan perintah-perintah Allah tersebut. Ibrahim sangat taat. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ibrahim adalah umat qanit, sangat taat kepada Allah. Apapun Allah perintahkan dia kerjakan. Tidak. Dia mengatakan, subhanallah. Dia mengatakan,
Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan apa yang kau diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapati aku insyaallah. Dia tidak sombong. Dia tidak pede. Dia bilang insyaallah dengan izin Allah. Dan ini insyaallah untuk pertolongan Allah. Minas sabirin. Kau akan dapati aku termasuk orang sabar insyaallah. Akhirnya Ibrahim pun mengambil pisaunya. Falamma aslama, ketika keduanya sudah pasrah kepada Allah. Ayah pasrah, anak pasrah. Saya sering tanya, mana yang lebih hebat? Ibrahim atau Ismail? Dua-duanya hebat jelas. Tapi pertanyaan saya, mana yang lebih hebat? Ibrahim atau Ismail? Hah? Ismail. Ya kan bayangin, Abi ini gimana? Udah enggak, masih kecil saya ditinggalin. Sekarang datang menyembelih saya. Abi ini gimana? Apa enggak punya perasaan jadi orang tua? Mana yang lebih hebat? Ibrahim atau Ismail? Hilaf ya. Ibrahim juga luar biasa. Bayangkan, ini anak satu-satunya yang dia nantikan kelahirannya puluhan tahun. Sekarang lagi keren-kerennya, lagi gagah-gagahnya disuruh sembelih. Dan istrinya Sarah mandul. Kalau dia sembelih ini mungkin dia nggak bakalan punya anak. Bisa jadi nggak punya anak karena istrinya mandul. Istrinya udah tua, Sarah udah tua. Sarah udah tua. Ibrahim sudah 92-an ketika itu. Sarah udah tua, mandul, gimana mau punya anak? Dan ini ujian berat. Seandainya anaknya masih kecil harus sembelih, masih ringan, belum apa-apa. Seandainya istrinya tidak mandul, tidak apa-apa, ini saya bunuh, masih ada anak yang lain. Seandainya Ismail adalah anak yang bejat, mati tidak apa-apa. Seperti sebagian orang, anaknya kurang ajar, narkoba, mati ya sudahlah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillahirabbil alamin. Bikin pusing orang tua. Ini anak soleh, taatnya luar biasa, kerennya luar biasa. Ini anak yang nanti-nantikan, anak satu-satunya. Itu ujian berat bagi Ibrahim. Sekarang mana lebih berat, Ibrahim atau Ismail? Sama-sama berat. Sama-sama berat. Maka kata Ismail, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan padamu. Subhanallah, Ismail menguatkan ayahnya. Dia tidak berkata, silakan ya sembelih aku. Itu berat didengar oleh ayah. Silakan sembelih aku. Berat atau tidak? Berat. Tapi dia bilang, silakan lakukan apa yang kau diperintahkan. Subhanallah. Untuk menguatkan ayahnya bahwasanya menyembelih diriku adalah perintah Rabbul Alamin. Jangan ragu-ragu wahai ayah. Kalau kita yang benar ya, yang benar bi. Subhanallah. Ismail berkata, lakukanlah apa yang kau diperintahkan oleh Allah. Dan aku insya Allah akan sabar. Semakin menguatkan ayahnya untuk tidak ragu-ragu melakukan perintah Allah. Luar biasa ini anak Ismail. Falamma aslama, tatkala mereka sudah pasrah dengan perintah Allah. Wa tallahu lil jabin, maka Ibrahim mengambil sebab. Jabin, ini namanya dahi. Ya. Jabhah, ini namanya jabin. Jabin itu ada kanan ada kiri, namanya jabin. Setiap kepala ada dua jabin. Maka Ibrahim meletakkan anaknya di apa bahasa kita ini apa namanya? Pelipis ini kan? Ya di atas pelipis. Di atas apa? Pelipis. Ini jidat. Ini kening ya? Nggak tahu lah apalah. Pokoknya diletakkan sehingga mau disembelih dari belakang supaya Ismail tidak melihat pisau yang dipegang oleh Ibrahim. Dan Ibrahim tidak melihat wajah anaknya. Susah lah gimana menyembelih sambil melihat anaknya kesakitan. Anak satu-satunya yang sangat dia sayang. Maka dia melakukan sebab supaya bisa menjalankan perintah tersebut. Maka anaknya dihadapkan ke arah lain, dia potong dari belakang, anaknya tidak melihat pisaunya dan dia pun tidak melihat wajah anaknya. Maka ketika dia mau sembelih, bismillah Allahu Akbar. Kata Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqata ar-ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Maka kami panggil Ibrahim, cukup. Tidak perlu. Kau dah saddaqta ru'ya, kau telah menjalankan titahku dalam mimpimu. Sudah cukup, tidak perlu. Jadi Allah cuma ingin menguji Ibrahim, apakah Ibrahim menjalankan atau tidak? Ternyata Ibrahim melakukan. Ketika dia mau sembelih, kata Allah, berhenti, tidak perlu. Karena engkau sudah buktikan bahwasanya kau memang benar menjalankan perintahku. Rela untuk membunuh anakmu yang kau cintai karena mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibrahim adalah Khalil Rahman, kekasih Allah. Maka Allah mengatakan inna hadza
lahwal balaul mubin, ini adalah cobaan yang nyata, cobaan yang berat. Wa fadainahu bidzibhin adzim, maka kami gantikan Ismail dengan domba yang besar. Azim, ada yang mengatakan besar, ada yang mengatakan domba yang agung. Ini domba kisahnya luar biasa. Maka domba itulah yang disembelih, maka akhirnya menjadi syariat kurban sampai sekarang. Baik, Ismail alaihissalam akhirnya hidup, tumbuh berkembang, kemudian wasyabbal gulam, ayahnya pulang lagi. Disebutkan dalam sebagian hadis, ketika Ibrahim akan menjalankan perintah Allah, hadis riwayat Ibnu Abbas, Ibrahim akan menyembelih Ismail, dia sudah bawa pisaunya ingin menyembelih Ismail, tiba-tiba setan muncul. Setan godain Ibrahim, entah apa yang dikatakan. Wah Ibrahim gini. Ibrahim ambil kerikil, dia lempar 7 kali. Kemudian setan tersebut menghilang. Dia berjalan lagi menuju lokasi untuk menyembelih Ismail. Muncul setan kedua kali. Menggoda Ibrahim, kamu begini. Maka Ibrahim melempar lagi 7 kali. Hilanglah setan tersebut. Setan ini menggoda. Agar Ibrahim gagal menyembelih anaknya. Ketika jalan lagi, muncul setan di Jumratul Aqabah. Di tempat sekarang Jumratul Aqabah. Yang tadi Jumratul Ula, Wusta, Aqabah. Yang ketiga muncul setan lagi, maka Ibrahim pun melempar 7 kali, maka setan tersebut pun hilang. Ibnu Abbas mengatakan ketika mengingatkan tentang melempar jamarat, kata Ibnu Abbas, "Asy-syaitana tarjumun wa millata abikum tattabi'un." Kalian melempar setan, mengingatkan bahwa ini perjuangan Ibrahim ketika menjalankan perintah Allah tidak mudah karena digoda oleh setan. Wa millata abikum tattabi'un, dan kalian mengikuti ajaran ayah kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, setelah itu Allah gantikan Ismail dengan domba, kemudian Ibrahim pun pulang. Wasyabbal gulam, Nabi menceritakan dalam hadis Ibnu Abbas, maka Ismail pun menjadi anak muda. Ketika menjadi anak muda, maka seluruh suku Jurhum kagum dengan Ismail. Lelaki yang baik, lelaki yang berakhlak mulia, lelaki yang sangat patuh kepada kedua orang tuanya, berakhlak mulia, paling jago bahasa Arab. Kalau berbicara sangat fasih. Maka mereka pun ingin menikahkan salah seorang putri mereka dengan Ismail. Akhirnya Ismail menikah dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum. Maka menikahlah dengan wanita tersebut. Hiduplah berumah tangga dengan wanita tersebut. Ketika hidup berumah tangga, maka Ibrahim tengok Ismail, ya. Baik. Selanjutnya, setelah mungkin ada yang di skip, yaitu Ibrahim setelah kasus atau kisah tadi ingin menyembelih Ismail, dia pulang ke Sarah, kemudian datang malaikat mengabarkan kepada Sarah bahwasanya Sarah akan punya anak namanya Ishak, dan setelah Ishak namanya Yakub. Ishak wa min wara'i Ishak wa Yakub, sebenarnya dalam surat Hud. Akhirnya punya anak Ishak dari Sarah. Sarah akhirnya punya anak. Jarak antara Ismail dengan Sarah ada yang mengatakan 13 tahun atau 14 tahun. Lahirnya Ismail dengan lahirnya Ishak berapa? 13 atau 14 tahun. Jadi Ismail ketika mau disembelih sekitar umur 12-an atau 13-an. Setelah itu tahun kemudian atau 2 tahun kemudian lahirlah siapa? Ishak. Jadi jarak keduanya sekitar 14 tahun. Bahkan disebutkan dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian, ketika Ibrahim meninggal dunia, maka menghadiri pemakaman Ibrahim kedua anaknya Ishak dan Ismail. Dua-duanya datang untuk menguburkan siapa? Ibrahim. Ini disebutkan dalam Bible, dalam perjanjian lama. Baik, kita lanjutkan. Maka menikahlah Ismail dengan wanita dari kabilah Jurhum. Kemudian Ibrahim masih terus nengok anaknya. Ibrahim sudah tua. Sudah 100 tahun lebih. Nengok anaknya. Ketika dia nengok ke rumah anaknya, Ismail lagi keluar. Dia ketemu istrinya. Dia berkata, "Aina Ismail? Mana suamimu Ismail?" Kata istrinya, "Kharaja ya betagilana." Ismail sedang pergi, sedang berburu mencari nafkah buat kami. Maka Ibrahim bertanya, "Bagaimana kehidupan kalian?" Istrinya ngeluh. Dia berkata, "Nahnu fi dhiqin, nahnu fi syiddah, nahnu fi jahdin." Kami dalam kondisi susah, dalam kondisi sulit, dalam kondisi sempit. Bayangkan. Susah, sulit, sempit. Gabung semuanya. Dhiq, syiddah, jahad. Susah, sulit, sempit. Satu sudah cukup, tapi
menunjukkan berat. Maka Ibrahim berkata, kalau nanti datang suamimu, fa'akri alaihi assalam minni. Fa'akri'i alaihi salam minni. Sampaikan salam dariku. Dan sampaikan kepadaku, ghayyir atabata babihi. Agar agar dia merubah pijakan pintu. Atabah yaitu pijakan di pintu, kalau orang masuk pintu ada pijakan. Ada pijakan. Mungkin menutup lubang supaya tidak dimusiki, masuk ke hewan, maka namanya atabah. Itu diinjak untuk masuk ke rumah. Suruh ganti pijakan pintu. Maka akhirnya Ismail pulang. Ismail bilang, kayaknya ada tamu ya. Kata istrinya, iya tadi ada seorang kakek tua. Orang kakek tua. Terus mau ngapa? Ya dia bilang, dia tanya-tanya tadi. Dia tanya bagaimana kehidupan kita. Apa jawabmu? Saya bilang, kita susah, sempit, sulit. Terus ada wasiat enggak? Ada. Dia bilang, engkau suruh ganti pijakan pintu. Kata Ismail, zaka abi, itu adalah ayahku Ibrahim. Dan dia menyuruhku untuk mengganti pijakan pintu. Dan pijakan pintu adalah engkau. Ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke rumah orang tuamu. Selesai. Diceraikan oleh siapa? Ismail. Karena suruhan siapa? Bapaknya. Ini istri suka ngomel, silakan pulang ke rumah. Akhirnya Ismail menikah dengan wanita yang lain. Ini bukan untuk ditiru ya. Ini cuma cerita, dengar. Kecuali bapak kita Ibrahim, oke lah. Menikahlah Ismail dengan istri yang lain. Berjalan waktu, Ibrahim seperti biasa nengok tarikatahu, nengok Ismail. Tanya, qadarullah. Ismail juga lagi enggak di rumah, ketemu lagi istri barunya. Ibrahim tanya, bagaimana kehidupan kalian? Istrinya memuji, alhamdulillah, kami dalam kondisi lapang. Kami dalam kondisi nyaman. Kata Ibrahim, sampaikan salam kepada suamimu, kalau dia datang, suruh katakan sama dia, sabit atabata babika. Suruh tegakkan pijakan pintu. Akhirnya Ismail pulang. Kata dia, wahai suamiku, tadi ada tamu. Dia yang sampaikan, ada tamu. Hasanul hay'ah, penampilannya bagus. Bayangkan ini perempuan, cara pandangnya beda. Menilai tamu kalau tadi ada orang tua datang. Istri pertama tadi, yang sudah dicerai. Istri kedua beda. Tadi ada orang, Masya Allah, penampilannya menarik, datang, sopan. Terus ditanya bagaimana kondisi kita. Saya bilang, Masya Allah kita nyaman, kita dalam kondisi lapang. Terus, apa wasiatnya? Ada wasiat ada. Dia bilang, engkau disuruh untuk mengokohkan pijakan pintu. Kata Ismail, itu tadi ayahku, pijakan pintu adalah engkau, maka engkau akan tetap bersamaku. Akhirnya dipertahankanlah istrinya tersebut. Perhatikan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama para akhwat. Lihatlah, Ismail, ya begitu-begitu saja. Kondisi ekonominya tidak semakin bagus, dia begitu-begitu saja, cuma berburu, dapat makanan, bawa pulang ke rumah. Tetapi bagaimana sikap dua wanita yang berbeda? Wanita yang pertama, ngomel melulu. Wanita kedua, kondisi ekonomi sama, tapi cara pandang dia positif, sabar dalam kehidupan. Wanita inilah wanita yang berkah, yang disuruh oleh Ibrahim untuk dipertahankan. Inilah wanita yang pantas untuk menjadi ibu dari anak-anak. Inilah pantas wanita yang bisa menemani suaminya dalam kesenangan dan dalam kesulitan. Maka disuruh dipertahankan. Maka para akhwat, para ummahat, tirulah wanita seperti ini. Jangan lihat pada posisi buruk terus, lihat posisi pada nyaman. Masih banyak orang lebih susah, masih banyak orang tidak makan, masih banyak orang kelilit utang, masih banyak orang kejebak pinjol, masih banyak orang suaminya main judol. Ya. Maka banyak bersyukur. Akhirnya kemudian Ismail alaihissalam menikah, bertahan dengan wanita ini, akhirnya punya anak-anak. Nah, anak-anaknya Ismail dengan wanita ini disebut Al-Arab Al-Musta'rabah. Al-Arab Al-Musta'rabah dianggap Arab meskipun asal muasal mereka bukan orang Arab. Tapi ibunya orang Arab asli, meskipun bapaknya bukan orang Arab asli. Ismail tidak ada Arabnya. Bapaknya Babilonia, ibunya suku Egypt, sehingga dia tidak ada Arab sama sekali. Namun kelebihan Ismail alaihissalam, dia lebih jago bahasa Arab daripada orang Arab. Maka ketika istrinya Arab, anak-anaknya disebut Al-Arab Al-Musta'ribah atau Al-Musta'rabah. Karena Arab ada tiga. Yang pertama Arab Al-Baidah, Arab yang sudah punah seperti suku Ad,
Suku Tsamud ini Arab tapi sudah punah, enggak diketahui garis keturunannya lagi. Yang kedua, Al-Arab Al-Aribah, Arab asli, yaitu dari Yaman, dari suku Qahtan, di antaranya suku Jurhum. Kemudian Al-Arab Al-Musta'rabah yang dianggap Arab karena berbahasa Arab, di antaranya adalah suku keturunan Ismail, di antaranya Quraisy, di antaranya sukunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianggap Arab karena ibunya Arab, bapaknya mahir bahasa Arab meskipun bukan orang Arab. Maka akhirnya lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ibrahim datang lagi. Sudah azan belum? Hah? Baik, azan dulu. Habis azan kita lanjut. Nah, karena kerjaan dia adalah berburu. Kemudian ketika lihat ayahnya maka datanglah kerinduan. Sudah lama tidak bertemu, maka saling berpelukan sebagaimana ayah melakukan mengungkapkan kerinduan kepada anak dan sebagaimana anak mengungkapkan kerinduan kepada ayah. Setelah itu Ibrahim berkata, "Wahai Ismail, innallaha amarani bi amrin." Wahai putraku, sesungguhnya Allah telah merintahkan aku melakukan suatu perintah. Hal tu'inuni, apa kau menolong aku? Tentu wahai ayahanda. Perintah apa? Allah menyuruh kita untuk membangun di tempat ini baitan, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Ismail pun membantu Ibrahim untuk membangun Ka'bah yang Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata yuzakkihim innaka antal azizul hakim." Maka mulailah mereka bangun Ka'bah. Mereka bangun Ka'bah di atas pondasi Ibrahim. Bagaimana cara bangun Ka'bah? Caranya harus pergi ke gunung, ngambil batu, dipahat, dipikul, bawa ke lembah. Bukan kerjaan ringan, kerjaan berat. Cuma berdua. Batu dipahat, dikotakkan, jadikan kubus, kemudian dibawa, dipikul, diletakkan. Dua orang yang kerja. Letakkan, disusun, disusun, disusun. Ketika Ka'bah sudah mulai tinggi, misalnya di Ka'bah sudah mulai tinggi, maka Ibrahim butuh dengan pijakan karena harus naikkan bata di atas, bukan bata, batu. Maka Ibrahim duduk berdiri di atas tempat namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim namanya tempat berdirinya Ibrahim. Sampai ada bekas kakinya. Ibrahim naik. Kemudian Ismail mengoper batu, Ibrahim yang susun. Susun sana, susun sini, susun. Sampai semua penuh. Makanya kata Ibnu Katsir, di antara hikmah setelah kita tawaf, kita sholat di belakang Maqam Ibrahim. Karena Maqam Ibrahim ini pernah punya kisah. Dia pernah juga muter apa? Ka'bah. Karena bangunnya begini, nyusun. Nanti sudah tinggi, susun lagi. Paham atau tidak? Atau belum pernah ke sana, makanya nggak paham. Semoga antum bisa ke sana semuanya. Pakai visa yang resmi tapi. Baik, akhirnya yang menakjubkan itu kerjaan berat, tapi menakjubkan kata Allah, "Wa idh yarfa Ibrahimu qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna." Setiap mereka meletakkan satu batu, mereka berdua berdoa sama-sama, "Rabbana taqabbal minna." Ya Allah, terimalah amalan kami. Innaka anta as-sami'ul alim. Sungguhnya Engkau Maha mendengar doa kami dan Engkau Maha mengetahui isi hati kami. Maka sebagian salaf ada yang menangis ketika baca ayat ini. Dia mengatakan, "Unzuru ila Khalilur Rahman." Lihatlah kepada Ibrahim kekasih Allah.
bana baitar rahman, sedang membangun rumah Allah, bi amrin minar rahman, dengan perintah Allah. Tsumma yakhafu alla yataqabbala minhu rahman, kemudian dia masih takut, khawatir tidak diterima oleh Allah. Makanya dia masih berdoa, ya Allah terimalah amalan kami. Karena diterimanya amal ini perkara yang sangat luar biasa bagi orang-orang salihin. Maka mereka, setiap batu mereka taruh, mereka berdoa, ya Allah terimalah amalan kami. Setiap batu mereka taruh, mereka berdoa. Mereka ingin amal mereka diterima. Ini amal luar biasa. Padahal ini akan menjadi cikal bakal Masjidil Haram, yang akan manusia berjubel-jubel akan ke situ. Jutaan manusia akan datang ke situ. Ini bangun masjid paling top, masjid pertama di dunia, yang paling top. Itu pun mereka tidak sombong, mereka berkata, Rabbana taqabbal minna. Bukan bangun musola. Subhanallah. Jadi mereka kerjakan, setelah itu mereka berdoa lagi. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah kami dua orang Islam. Saya tanya sama antum sekalian. Ketika Ibrahim dan Ismail sedang membangun Ka'bah, mereka muslim atau bukan? Terus kenapa mereka minta agar dijadikan muslim? Ini kaidah dalam perintah, jika seorang yatalabbas bi syai', thumma umira bidzaka syai', kalau ada orang sedang melakukan sesuatu, kemudian masih diperintahkan melakukan sesuatu yang sama padahal dia sedang melakukannya, berarti dia diperintahkan untuk istiqamah atau untuk nambah. Seperti antum sedang makan, terus saya bilang makan, padahal antum sedang makan. Berarti maksudnya apa? Terus makan atau nambah makan. Paham? Kecuali kalau antum belum makan, antum tidak makan, saya bilang makanlah. Berarti lakukanlah perbuatan yang namanya makan. Sementara antum sedang melakukan perbuatan makan, saya bilang makan, berarti maksud saya teruskanlah makan, jangan berhenti, atau tambahlah apa? Makan tersebut. Seperti kalau kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, kita sudah dapat hidayah, kita minta tunjukkanlah kami jalan yang lurus, maka maknanya istiqomahkanlah kami atau tambahlah hidayah-hidayah baru bagi kami. Jadi Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi, dan seterusnya. Wahai orang beriman, berimanlah. Padahal sudah beriman, maksudnya istiqomahlah dan tambahlah imanmu. Allah berkata, ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirul munafiqin. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Nabi bertakwa tidak? Bertakwa. Ketika Allah suruh bertakwa, berarti suruh istiqomah atau suruh tambah apa takwanya. Maka Ibrahim dan Ismail ketika berdoa, mereka sudah Islam, tapi mereka minta agar dapat istiqomah, karena istiqomah di atas Islam tidak mudah. Islam dalam artian Islam atau Islam dalam artian menyerah diri, pasrah dengan perintah Allah, tidak mudah untuk istiqomah, ridho dengan keputusan Allah. Aslama wa tallahu lil jabin, pasrah dengan perintah Allah tidak mudah. Betapa banyak orang grundel ketika menjalankan perintah Allah, betapa banyak orang jengkel ketika menjalankan perintah Allah. Maka mereka berdoa minta agar istiqomah dan ditambah keislaman mereka berdua. Maka mereka berdoa Rabbana waj'alna muslimaini lak. Kemudian mereka berdua tidak berdoa untuk mereka saja. Wa min dzurriyyatina, dan berikanlah kepada keturunan kami. Lihatlah Ibrahim dan Ismail tidak berdoa untuk mereka aja, mereka juga mikir keturunan. Orang pikirannya panjang, saya harus punya keturunan yang soleh dan soleha. Bagaimana caranya? Doakan sejak sekarang. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan Allah jadikanlah keturunan kami umat Islam, umat yang besar yang Islam. Maka muncullah generasi-generasi setelahnya umat yang Islam. Orang-orang Arab Islam, generasi umat, bukan 2 orang, 10 orang, umat Islam. Kemudian bukan cuma itu. Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Ya Allah, utuskanlah kepada umatku nanti, kalau anak keturunan kami sudah jadi umat besar, utuslah kepada mereka seorang rasul yang akan mengajarkan kepada mereka kitab sucimu dan mentazkiyah mereka, mengajarkan akhlak kepada mereka. Innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau maha perkasa dan engkau maha bijaksana. Ibrahim berdoa agar diutus seorang rasul, dan tidak ada rasul yang datang setelah Ismail di Jazirah Arab kecuali siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa Nabi Ibrahim tersebut baru dikabulkan sekitar 2500 tahun kemudian. Karena Ibrahim hidup kurang lebih sekitar 2000 sebelum Masehi. Nabi Muhammad lahir 571 Masehi. Antara Ibrahim dengan Muhammad SAW kurang lebih 2500 tahun. Subhanallah. Doanya dikabulkan belakangan. Makanya Nabi Muhammad berkata, Ana da'watu abi Ibrahim wa bushra Isa. Aku adalah doa ayahku yang dikabulkan dan akulah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Inilah kisah
Nabi Ismail alaihissalam yang Allah mengatakan wadhkur fil kitabi Ismail, dan sebutkanlah dalam Al-Quran tentang kisah Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan dia adalah seorang yang sadiqal wa'di, yang menunaikan janjinya. Kenapa Nabi Ismail disebut sadiqal wa'di? Padahal seluruh nabi pun menunaikan janjinya. Ada yang mengatakan karena istimewanya Nabi Ismail, ada yang mengatakan dia menunaikan janjinya ketika dia berkata kepada ayahnya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika ayahnya ingin menyembelih, kata dia, saya janji ya wahai ayahanda, saya akan sabar, dan dia tunaikan janjinya. Ini janji yang berat, tapi dia tunaikan. Ada yang mengatakan sadiqal wa'di karena Ismail alaihissalam kalau sudah janji dia akan tepati. Sampai disebutkan dia pernah berjanji ketemu dengan seorang satu tempat, dia tunggu sampai 3 hari orang itu datang, dia tungguin, dia tidak mau nyelisih, tungguin sampai 3 hari kemudian orang itu datang, dan dia sabar menanti karena sudah janji ketemu dengan orang tersebut. Itulah Ismail alaihissalam. Bukan suka menyelisih janji yang merupakan sifat orang munafik. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan dia senantiasa menyuruh keluarganya untuk salat dan untuk bayar zakat atau untuk mensucikan jiwa mereka. Wa kana 'indallahi mardiyya, dan dia adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah keluarga yang penuh dengan pengorbanan. Bahwasanya dalam hidup ini penuh dengan, harus dengan berkorban. Untuk meraih surga butuh dengan pengorbanan. Lihatlah Sarah, ketika sang ayah adalah tokoh yang kuat dalam pengorbanan, maka berpengaruh kepada anak istrinya. Ibrahim luar biasa berkorban. Berkorban ketika akan dilempar di api, dia mengatakan inni dzahibun ila rabbi, saya akan meninggal. Berkorban dimusuhi oleh ayahnya, berkorban dimusuhi oleh satu negeri. Berkorban ya untuk meninggalkan negerinya, inni muhajirun, saya akan meninggalkan negeriku. Semua pengorbanan. Hidup penuh dengan pengorbanan. Kemudian tertular pada istrinya Sarah. Sarah berkorban. Akhirnya membiarkan suaminya untuk menikah dengan Hajar. Ini pengorbanan luar biasa. Demi apa? Agar suaminya punya anak. Meskipun akhirnya dia cemburu, itu pun cemburu karena takdir Allah. Supaya akhirnya Hajar pergi ke Mekah. Kalau Sarah tidak cemburu, Hajar akan tinggal di Palestina. Sehingga tidak muncul Nabi Muhammad di Hijaz, di Mekah. Oleh karena Sarah cemburu, akhirnya Hajar pergi ke Mekah. Akhirnya muncul Nabi Muhammad SAW. Akhirnya muncul Zamzam Tower. Kalau Sarah tidak cemburu, tidak ada Zamzam Tower. Benar atau tidak? Ada hikmahnya. Tapi dia berkorban pertama. Berkorban suaminya nikah lagi. Adakah wanita yang berkorban demikian? Baik. Setelah itu siapa yang berkorban? Hajar berkorban. Harus pergi ditinggal oleh suaminya. Berkorban. Setengah mati. Hidup sendirian. Ngurusin anak. Nangis. Menggeliat. Kesakitan. Ngurusin anak. Suaminya tidak boleh kembali. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ridha. Ridha dengan semua pengorbanan. Karena semua perintah Allah. Semua perintah Allah. Wanita yang sangat sabar. Wanita zaman sekarang dikit-dikit mewek, nangis, mewek. Abi terlambat sendiri, Abi kapan pulang, Abi kapan pulang. Mewek. Tahu mewek enggak? Tahu mewek? Nangis ya. Ini wanita luar biasa berkorban. Ismail berkorban, ditinggal oleh ayahnya. Hidup sendiri tanpa ayah. Dia tahu ayahnya seorang nabi, punya tugas yang luar biasa. Berkorban ketika mau disembelih, silakan ayah, sembelih aku, berkorban. Anak yang sangat soleh, berbakti kepada ibunya, berbakti kepada ayahnya. Disuruh bantu bikin Ka'bah, kerja berat, silakan ayah, siap, luar biasa. Itu anak yang soleh. Sabarnya luar biasa. Istrinya tukang ngomel, dia sabar. Kalau tidak Ibrahim suruh ceraikan, dia tidak bakalan ceraikan. Tapi ayahnya yang suruh apa? Ceraikan. Kalau enggak, dia sabar aja. Luar biasa. Tidak seperti laki-laki zaman sekarang. Sedikit-sedikit, istrinya ngomel, balik ngomel istrinya. Sabar. Hidup itu harus apa? Sabar dan penuh pengorbanan. Maka hidup ini dengan pengorbanan. Jika tidak berkorban, tidak meraih ketakwaan. Jika tidak meraih ketakwaan, tidak meraih surga. Korban jiwa, korban harta, korban waktu, korban perasaan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kalian infakkan apa yang kalian
Cintai. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalam bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari kaum mukminin, Allah membeli apa? Jiwa mereka, nyawa mereka, dan membeli harta mereka dengan bayaran surga. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Apa kalian merasa mau surga? Merasa masuk surga? Sementara belum menimpa kalian apa yang menimpa umat-umat sebelumnya. Mereka ditimpa dengan kesulitan, penderitaan, kegoncangan sampai mereka digoncang karena begitu dahsyatnya ujian yang mereka merasakan. Tapi itulah syarat masuk surga, harus ada pengorbanan. Ajarkan kepada istri kita, oh hidup ini ada pengorbanan. Ajarkan kepada anak-anak kita, jangan jadi generasi stroberi yang sedikit-sedikit kemudian mutung, sedikit-sedikit putus asa. Main game kalah aja putus asa. Ini apa generasi ini? Generasi harus kuat, tegar. Hidup ini penuh pengorbanan. Karena hidup ini pasti diuji. Wallahu ta'ala alam bisawab, ini saya yang bisa sampaikan. Nggak usah tanya jawab, sudah malam ya. Ada hadiah? Harus? Atau nanti sama Ustadz Anu aja, Ustadz siapa? Ustadz Ami ya. Hadiah ini mau dibagi nggak, Ustadz? 3 Ustadz. Ini buat siapa?